Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bambang Wahyu Sugiarto dengan NIM 2023 05010742, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan plastisitas dan struktur tanah. Selanjutnya ada tujuan tujuan pembahasan plastisitas dan struktur tanah ini yaitu untuk memahami bagaimana plastisitas tanah berbutir halus, khususnya yang mengandung mineral lempung, mempengaruhi perilaku tanah dalam rekayasa sipil. Kita juga akan membahas metode pengujian batas konsistensi tanah seperti batas cair atau LL, batas plastik atau PL, dan batas penyusutan atau SL. Yang penting untuk mengklasifikasikan dan memahami stabilitas tanah. Selain itu, presentasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasikan relevansi praktis pengujian plastisitas tanah dalam desain dan analisis pondasi, serta aplikasinya dalam kondisi lapangan yang terkait dengan stabilitas struktur dan pemilihan jenis tanah untuk konstruksi. Selanjutnya ada cara atau metode pembahasan plastisitas dan struktur tanah ini untuk yaitu metode yang digunakan untuk menguji plastisitas tanah. Metode Casagrande Casagrande digunakan untuk menentukan batas cair atau LL dengan cara memukul tanah di dalam cawan hingga alurnya menutup setelah 25 pukulan. Metode kerucut jatuh digunakan untuk menentukan batas cair dan batas plastik atau PL dengan mengukur seberapa dalam kerucut jatuh pada tanah pada kadar air tertentu. Pengujian batas penyusutan atau SL dilakukan dengan mengukur perubahan volume tanah saat kadar air berkurang, memberikan indikasi terhadap stabilitas tanah terhadap perubahan kelembapan. Selain itu, indeks plastisitas atau PI dihitung dari selisih batas cair dan batas plastik untuk mengetahui rentang kadar air atau yang kemungkin yang memungkinkan tanah tetap plastis. Sementara aktivitas tanah atau A membantu mengidentifikasi potensi pemuaian tanah berdasarkan kadar fraksi lempung dan PI, PI-nya. Hasil pengujian. Hasil yang diperoleh dari pengujian plastisitas dan struktur tanah ini meliputi penentuan batas cair atau LL yang menunjukkan kadar air pada saat tanah beralih dari plastis dan menjadi cair, dan batas plastik atau PL yang mengidentifikasikan kadar air saat tanah mulai kehilangan sifat plastisnya dan menjadi lebih kaku. Batas penyusutan atau SL menunjukkan
kadar air saat volume tanah tidak lagi berkurang. Meskipun kelembapan berkurang lebih lanjut, indeks plastisitas atau PI yang dihitung sebagai selisih antara LL dan PL menunjukkan rentang kadar air di mana tanah tetap plastis dan aktivitas tanah atau A memberikan informasi tentang potensi pemuaian tanah yang sangat bergantung pada jenis mineral lempung yang ada di dalam tanah, seperti mon morillonit yang lebih mudah mengembang. Selanjutnya ada manfaat teoritis atau ilmu. Manfaat teoritis ini untuk memahami bagaimana tanah berbutir halus, khususnya yang mengandung mineral lempung, bereaksi terhadap kelembapan. Pengujian batas konsin- konsistensi seperti batas cair, batas plastik, dan batas penyusutan memberikan panduan dalam memahami transisi tanah dari solid ke semi-solid, dari semi-solid ke plastis, dan dari plastis ke cair. Indeks konsistensi atau CI dan indeks likuiditas atau LI memberikan gambaran tentang perubahan konsistensi tanah. Sementara struktur tanah mempengaruhi sifat geotekniknya seperti kompresibilitas dan kekuatan geser. Semua pengujian ini penting untuk studi dasar dalam ilmu geoteknik dan rekayasa sipil karena mereka memberi wawasan tentang bagaimana tanah akan berperilaku di bawah tekanan dan perubahan kelembapan. Selanjutnya ada manfaat praktis atau lapangan, yaitu untuk mengetahui batas cair, batas plastik, dan batas penyusutan membantu dalam memilih jenis pondasi yang tepat. Mengingat tanah dengan plastisitas tinggi membutuhkan perlakuan khusus untuk mencegah pergerakan atau kerusakan struktural. Indeks plastisitas atau PI ini dan juga aktivitas tanah atau A memberikan informasi penting tentang potensi pemuaian tanah yang sangat mempengaruhi stabilitas tanah di bawah bangunan. Selain itu, pengujian ini membantu dalam menilai kondisi lapangan dan memilih teknik konstruksi yang tepat, seperti penggunaan bahan pengikat untuk tanah plastis atau penguatan tanah yang mudah mengembang, sehingga proyek konstruksi dapat berjalan dengan aman dan stabil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.